Heyo, balik lagi sama Niko, lanjut kita bahas soal SNK Astronomi tahun 2025. Kita lanjut ke nomor 19 tentang hukum Wien. Persamaan garis yang sesuai untuk data di dalam tabel ini adalah yang mana? Oke, ada data panjang gelombang dan temperatur ya. Ini terkait dengan hukum Wien, tapi sebelum kita bahas lebih detail, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Udaniko, bisa join membership-nya ya. Bisa kita bahas lanjut tentang hukum Wien. Ini bermula dari sebuah fakta bahwa ketika sebuah benda dipanaskan, dia akan berubah warna. Dan ternyata warnanya ini menunjukkan seberapa panas dia alias temperaturnya dia. Nah, warna itu kan nunjukin panjang gelombang ya, kayak di tabel tadi. Jadi ada hubungan antara panjang gelombang dengan temperatur alias suhu. Nah, untuk mempermudahnya kita bahas pakai simulator ini. Simulator ini tersedia untuk teman-teman level black hole ya, dan simulator-simulator lainnya yang biasa udah Niko pakai. Di sini ada grafik hubungan antara wavelength, panjang gelombang dengan flux alias intensitasnya. Ketika kita lihat puncaknya, ini ada data panjang gelombangnya ya, puncak panjang gelombangnya seperti ini. Nah, ketika kita ubah suhunya, ini di datanya di 6000 Kelvin. Ketika kita tambahin deh, panasin dulu. Set, lihat suhunya makin naik, panjang gelombang puncaknya makin rendah. Ke 200-an nano, ke 100-an, 150, 140, dan seterusnya. Sampai ini, 25.000 Kelvin itu puncak gelombangnya ada di sekitaran ini. 115-an nanometer. Gitu ya. Terus ketika suhunya berkurang, panjang gelombang puncaknya itu bertambah alias membesar nih sampai ke berapa nih? 800-900-an nanometer. 800-900-an ini mungkin udah lewat dari ini ya, panjang gelombang tampak ya. Ini udah ke apa ini? Infrared mungkin. Jadi kita tahu bahwa suhu itu mempengaruhi panjang gelombangnya. Jadi kalau kita tahu suhu, kita tahu panjang gelombang puncaknya, dan sebaliknya. Kalau kita tahu warnanya atau panjang gelombangnya, kita bisa hitung suhunya. Gitu ya, dan hubungannya berkebalikan. Kalau skalanya kita perubah, sebetulnya intensitasnya juga ikut berubah ya. Kalau kita panasin, intensitasnya juga pasti naik, tapi ini karena udah Niko ini ya, auto scale, jadinya lihat sumbu Y-nya tuh berubah-berubah tuh. Biar lebih kelihatan aja sih grafiknya seperti apa. Hubungan antara suhu dan panjang gelombang puncaknya alias warnanya. Oke? Kalau kita mau lihat filter warnanya, UVVR, ultraviolet, blue, visual, dan red. Itu bisa kita lihat dari model-model seperti ini, jadi kita juga tahu color index-nya sebetulnya. Nah, model seperti itu. Jadi kalau di sini berarti puncaknya di warna ungu, gitu ya. Sini hijau, ke arah orange, merah, dan seterusnya. Kalau di sini berarti apa nih? Infraredan. Kalau lewat dari sini berarti apa nih? Ultraviolet. Gitu ya. Nah, yang semacam ini diteliti oleh Wilhelm Wien, dan ketika dia mengalihkan suhu dan puncak panjang gelombangnya, ternyata didapatkan angka yang kurang lebih sama, yaitu sekitaran 2,898 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Nah, angka ini sekarang disebut dengan konstanta Wien. Nah, hukum ini sangat berguna untuk mengetahui suhu bintang dengan melihat warnanya alias panjang gelombangnya. Jadi kalau ngukur suhu bintang kan kita nggak mungkin apa ya bawain termometer ke sana ngukur gitu kan nggak mungkin ya. Jadi ilmuwan menggunakan data panjang gelombang dari bintang itu untuk mengetahui suhunya. Cerdas kan ya? Terus kita kembali aja ke soal, kita tata ulang sedikit. Nah, di sini ada dua kolom, panjang gelombang alias lambda dan temperatur alias T, suhu. Nah, hukum Wien sebetulnya ketika dikalikan gitu ya. Nah, karena ini tanya persamaan garis, anggap aja ini sumbu X-nya, panjang gelombangnya, dan ini adalah sumbu Y-nya, temperaturnya itu. Terus kalau kita kalikan, X kali Y, panjang gelombang dikalikan temperatur dari data ini gitu ya, maka udah Niko dapetin angka yang kayak gini nih. Angka yang mirip-mirip gitu. 2.897.000-an sekitaran itu, kurang lebih segitu. Dan sampai ke bawah semua ya sebetulnya data-data ini ya.
Dan kalau kita ambil secara umum, sebetulnya ini mirip angkanya dengan, anggaplah kita buletin kasar banget itu 3 juta gitu ya, alias 3 kali 10 pangkat 6. Nah, ini ada hubungannya dengan pilihan soalnya. Kita dipaksa untuk membulatkan ke arah angka itu gitu. So, kita tahu tadi bahwa ketika X dikalikan Y, hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 6. Terus kalau kita mau ambil X aja, berarti Y-nya pindah ruas, berarti ini kan 3 kali 10 pangkat 6, Y-nya pindah ke bawah, jadi kayak gini. Ini juga bisa ditulis sebagai 3 kali 10 pangkat 6, Y-nya dijadiin ke atas, tapi pangkatnya min 1. Kalau di bawah itu kan pangkat 1, kalau dinaikin ke atas jadinya pangkatnya min 1. Berarti pilihan yang pertama ini yang benar ya. Oke. Terus berikutnya, kalau kita mau Y sama dengan, berarti X-nya yang pindah ruas. So, 3 kali 10 pangkat 6 per X. Sama seperti tadi, berarti kita bisa tulis Y sama dengan 3 kali 10 pangkat 6 kali X pangkat min 1. Tinggal pindah ke atas ya. Nah, kalau mengikuti itu, maka pilihan yang ketiga ini benar. Jadi ada 2 pernyataan ini yang benar ya, pernyataan yang pertama dan pernyataan yang ketiga. Dibolak-balik aja sih sebetulnya. Oke? Nah, soal-soal seperti ini sebetulnya murni soal matematika ya, karena hanya persamaan garis, tapi konteksnya adalah hukum Wien. Jadi kita pelajari langsung secara tabel data hukum Wien seperti apa. Jadi kadang memang ada soal-soal yang matematis aja sih dengan konteks astronomis. Gitu ya. Terus seperti biasa, challenge. Niko udah siapin satu soal challenge. Ting! Dengan ini kalian boleh cobain ya. Kasusnya matahari, panjang gelombangnya ada, ditanya suhunya berapa derajat Celcius. Cobain ya. Terus, kalau masih bingung boleh langsung tanya aja. Itu aja dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number.